Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan bahas tentang bentuk akar dan merasionalkan akar. Susah nggak, Bu? Enggak kok, tenang aja. Materinya sangat mudah. Kalau kalian belajarnya dengan hati yang gembira dan tangguh pantang mengeluh dalam menghadapi soal-soal latihan. Apa itu hubungan pangkat pecahan dan akar? Dan apa itu merasionalkan bentuk akar? Baik, Ibu Eka awali dengan hubungan pangkat pecahan dan akar. Sebelumnya, coba kalian hitung akar-akar berikut ini. Akar pangkat 2 dari 2. Ada nggak sih bilangan rasional yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 2? Ada kan? Nah, kalau kita hitung menggunakan kalkulator, hasil pangkat 2 dari 2 sama dengan 1,414213562. Dan seterusnya. Bilangan tersebut kita sebut dengan bilangan irasional. Salah satu ciri mudah untuk mengenalinya adalah jika dalam bentuk desimal, maka angka desimalnya tidak berujung dan bilangannya tidak berulang. Nah, bilangan irasional seperti ini biasanya kita tuliskan dalam bentuk akar 2. Sekarang, akar 2 dari 4, ada nggak bilangan rasional yang bisa dipangkatkan 2? Hasilnya adalah 4. Ya, ada. Itu 2 pangkat 2. Sehingga akar pangkat 2 dari 4 sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2. Yaitu adalah 2. Jadi, akar pangkat 2 dari akar pangkat 4 bukan merupakan bentuk akar karena ada hasilnya berupa bilangan rasional yaitu 2. Kalau akar pangkat 2 dari 25, ya ini juga sama, bukan bentuk akar karena akar pangkat 2 dari 25 sama dengan akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2 atau sama dengan 5. Terakhir, termasuk bentuk akar karena tidak ada bilangan rasional yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 6. Jadi, sudah bisa kan membedakan mana yang termasuk bentuk akar dan mana yang bukan? Oke, lanjut. Sekarang, bagaimana hubungan antara bentuk akar dan juga pangkat pecahan? Misal, akar pangkat 2 dari 2 sama dengan 2 pangkat X. Nah, anak-anak, kalau tidak ditulis bilangannya di samping akar ini, artinya dia adalah pangkat 2. Sehingga agar tandanya akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, setelah kita kuadratkan kedua ruasnya, ternyata bilangan pokoknya sama. Maka kita tinggal samakan saja pangkatnya, yaitu 1 sama dengan 2x. Sehingga x sama dengan setengah. Nah, dari permisalan akar 2 sama dengan 2 pangkat x, didapat bahwa akar pangkat 2 dari 2
sama dengan 2 pangkat 1/2. Contoh lagi ya, akar pangkat 3 dari 4 sama dengan, betul, 2 pangkat 2. Sehingga kita tulis akar pangkat 3 dari 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 atau sama dengan 2 pangkat X. Lalu, kita pangkatkan 3 di kedua ruas karena akarnya adalah akar pangkat 3 agar akarnya hilang. Setelah sama bilangan pokoknya yaitu 2, kita samakan pangkatnya. Maka 2 sama dengan 3X. Kita tuliskan X sama dengan 2/3. Nah, maka akar pangkat 3 dari 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 atau sama dengan 2 pangkat 2/3. Itu ya. Nah, dari contoh 1 dan 2 dapat kita simpulkan bahwa bentuk pangkat pecahan dari akar-akar pangkat yaitu pangkat akar pangkat X dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per M. Begitupun sebaliknya. Coba kita latihan sedikit ya. Nyatakan bentuk akar pangkat 5 dari 16 menjadi bilangan berpangkat pecahan. Pertama, kita tuliskan 16 menjadi bentuk berpangkat dari 2 pangkat 4. Bu, kan 4 pangkat 2 juga 16. Betul. Hanya saja kita ambil bilangan pokok yang paling sederhana, yaitu 2. Sehingga kita gunakan 2 pangkat 4. Nah, jadi akar pangkat 5 dari 16 kita tuliskan menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4. Berdasarkan sifat, maka langsung saja kita tuliskan akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4/5. Selesai. Nah, sekarang kita coba kebalikannya. Nyatakan bilangan 3 pangkat 2/3 menjadi bentuk akar. Berdasarkan sifatnya bahwa A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka dari 3 pangkat 2/3 kita peroleh nilai M sama dengan 2 dan nilai N sama dengan 3. Sehingga bentuk akarnya menjadi akar 3 dari 3 pangkat 2. Atau sama dengan akar 3 dari 9. Mana? Mudah bukan cara mengubahnya dari bentuk pecahan menjadi akar? Nah, setelah tadi Bu Eka telah menjelaskan tentang hubungan pangkat pecahan dan akar, sekarang Bu Eka akan membahas tentang merasionalkan akar. Nah, dalam perhitungan matematika sering kita temukan pecahan dengan penyebut bentuk akar. Misal 2 per akar 3, 3 per 2 akar 2, 5 per 3 min akar 3, dan bentuk-bentuk lainnya. Agar pecahan tersebut lebih sederhana, maka penyebutnya harus dirasionalkan terlebih dahulu. Tidak dalam bentuk akar pada penyebut suatu pecahan. Ya.
Yang pertama, penyebutnya berbentuk akar B. Jika A dan B adalah bilangan rasional, serta bentuk akar B adalah bentuk akar, maka pecahan A per B dapat dirasionalkan. Penyebut akar 2 dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan akar 2 per 2. Bu, kenapa harus dikalikan dengan akar 2 per akar 2? Nah, perhatikan penyebutnya. Nah, kalian perhatikan penyebutnya. Akar B dikalikan dengan akar B sama dengan akar B pangkat 2 atau sama dengan B. Nah, jadi hilang akarnya. Kalau penyebutnya dikalikan dengan akar B, maka pembilangnya pun harus dikalikan agar nilai pecahannya tidak berubah. Pembilangnya pun kita kalikan dengan akar B. Contoh, sederhanakan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. 2 per akar 5, penyebut pecahan tersebut adalah akar 5. Berarti untuk merasionalkannya kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Sehingga hasilnya 2 dikalikan dengan akar 5, hasilnya menjadi 2 akar 5. Sementara penyebutnya akar 5 dikalikan dengan akar 5 menjadi akar 25 atau disederhanakan menjadi 5. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 per 5 akar 5. Nah, yang kedua, penyebutnya berbentuk A plus akar B atau A min akar B. Jika pecah-pecahan mempunyai penyebut A plus akar B atau A min akar B, pecahan tersebut dapat dirasionalkan dengan cara mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk sekawan. Nah loh, apa itu bentuk sekawan? Misal, bentuk A plus B, bentuk sekawannya adalah A min akar 2. A min B, bentuk sekawannya adalah A plus akar 2. Nah, ciri dari bentuk sekawan ini bilangannya persis sama. Yang berbeda adalah tanda operasinya. Kalau dia operasinya positif, maka bentuk sekawannya adalah negatif. Kalau operasinya adalah pengurangan, maka bentuk sekawannya operasinya adalah penjumlahan. Nah, memang kalau kebalikan, bentuk sekawan akarnya akan jadi hilang. Oke, mari kita mengingat masa lalu. Nah, kalian masih ingat selisih 2 kuadrat pada aljabar? Bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B. A plus B kalikan dengan A min B kan merupakan perkalian dalam bentuk sekawan. Sehingga jika ada perkalian bentuk sekawan ini, cara mengerjakannya tinggal kita kuadratkan saja masing-masing bilangan. Lalu kita kurangkan. Seperti itu. Contoh, rasionalkan penyebut pecahan berikut ini. 8 per 3 plus akar 5. Bentuk sekawan dari penyebut pecahan tersebut berapa? Betul.
Betul, 3 min akar 5. Sehingga 8 plus 3 plus akar 5 dikalikan dengan 3 min akar 5 per 3 min akar 5. Untuk pembilangnya kita kalikan. 8 dikalikan 3 min akar 5. Hasilnya adalah 8 dikali 3 min akar 5. Dan penyebutnya kita kalikan. Sehingga 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5 akar 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 5. Sehingga 9 dikurang 5 kita dapatkan. 3 kuadrat hasilnya 9. 5 kuadrat, akar 5 kuadrat hasilnya adalah 5. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 8 kali 3 min akar 5 per 4. 8 dan 4 dapat kita bagi. Hasilnya menjadi 2 dikali 3 min akar 5. Kalau kita kalikan satu-satu, hasilnya menjadi 6 min 2 akar 5. Seperti itu ya. Hasil yang kita dapat yaitu 6 min 2 akar 5. Terakhir, penyebutnya berbentuk akar A plus minus akar B, ya. Nah, seperti ini. Jadi, nggak usah bingung. Sama aja kok caranya, yaitu kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk sekawan. Langsung ke contoh ya. Contoh, sederhanakan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. 5 per 3 akar 2 min akar 3. Bilangan sekawannya berapa berarti? Betul, 3 per akar 2 plus akar 3. Maka, kita kalikan. 5 per 3 akar 2 min akar 3, kita kalikan dengan 3 akar 2 plus akar 3 per 3 akar 2 plus akar 3. Nah, kita kalikan atasnya. 5 dikalikan dengan 3 akar 2 plus akar 3. Ya, selanjutnya bawahnya. Atau penyebutnya. 3 akar 2 min akar 3 dikalikan dengan 3 akar 2 plus akar 3. Kita gunakan selisih 2 kuadrat. Maka 3 akar 2 kita kuadratkan dikurang dengan 3 akar 3 dikuadratkan juga. Dan 3 akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 18. Dari mana 18? Dari 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 9. Dan dikalikan dengan akar 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu, akar 3 dikuadratkan hasilnya adalah 3. Maka, kita dapat hasilnya adalah min 3. Maka, kita sederhanakan menjadi 15. Nah, baru kita sederhanakan. 15 dan 5 bisa dibagikan jadi 1 dan juga 3. Maka kita dapat hasilnya adalah 1 per 3 dikalikan dengan 3 akar 2 plus akar 3. Kita kalikan satu-satu. 1 per 3 dikalikan dengan 3 akar 2. Hasilnya adalah akar 2. Dan 1 per 3 dikalikan dengan akar 3, hasilnya adalah 1 per 3 akar 3. Maka kita dapat hasilnya adalah 1 per 2 plus 1 per 3 akar 3. Oke, sampai sini sudah paham bukan tentang hubungan antara bilangan berpangkat dan juga akar, dan juga merasionalkan akar. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.